Oke, selamat pagi, shalom. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini kita akan mendengarkannya dari kitab Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 kita akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 14. Dengarkan firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai di situ dulu bagian firman Tuhan. Masih ada beberapa bagian yang lain yang akan kita lihat nantinya, tapi terlalu panjang kalau kita mau langsung membaca semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Seulangi, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta, yaitu hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Biasa orang mengatakan hari keturunan Roh Kudus. Ya, itu sebenarnya itu istilah yang kurang tepat kalau bilang keturunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tidak punya keturunan. Ya, tapi hari turunnya, ya, hari diutusnya itu yang benar. Ya. Jadi hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Semua orang Kristen di seluruh dunia memperingati peristiwa besar yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan penyertaannya dan kehadirannya dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, ya, Ia mengutus Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Yesus.
Jadi Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari dia naik ke surga. Setelah naik ke surga 10 hari kemudian baru dia mengutus Roh Kudus. Nah, Yesus bangkit hari ketiga. Dari hari ketiga ini sampai hari ke-50 itu yang dinamakan hari ke-50 itu namanya hari Pentakosta. Penta itu dalam bahasa Yunani itu 5. Pentakosta itu hari ke-50. Jadi hari ke-50 dari kebangkitan Yesus. Hari ke-50 dari kehidupan Yesus dari kematian. Roh Kudus diutus ke bumi untuk mendiami orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pengutusan Roh Kudus ke bumi ini itu sebenarnya sudah lama sampai hari ini. Jadi mulai pada hari Pentakosta, Tuhan sudah mengutus, memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap saat ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan mengutus Roh Kudus kepada orang itu. Sampai hari ini, Tuhan mengutus Roh Kudus ke dalam setiap pribadi yang sungguh percaya. Nah, dengan demikian pencurahan Roh Kudus atau pengutusan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya itu sudah lama berlangsung. Nah, hanya pertanyaan bagi kita bahwa kita ini sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaannya ialah, apakah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita atau belum? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang sudah 20 tahun. Ada yang baru 10 tahun. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan mungkin ada yang 60 tahun dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan bagi kita, mari kita tanya diri kita, sudah adakah Roh Kudus dalam diriku? Sudah adakah Roh Kudus dalam diri kita? Karena kekristenan bukan jaminan bahwa karena kita sudah Kristen sudah pasti punya Roh Kudus. Tidak. Ada hal-hal tertentu yang harus dimiliki oleh seorang Kristen untuk bisa mendapatkan Roh Kudus. Nah, hari ini firman Tuhan akan menyampaikan kepada kita bagaimana Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita dan bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat yang pertama bagaimana Roh Kudus hadir dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus bisa mendiami seseorang. Bagaimana Roh Kudus bisa diberikan kepada seseorang. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Petrus menyampaikan firman Tuhan begini. Ketika murid-murid Tuhan, ketika hari Pentakosta itu terjadi di Yerusalem, dikatakan bahwa semua orang saleh di seluruh dunia berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Roma atau Italia, ada yang datang dari Asia, ada yang datang dari berbagai tempat. Ada banyak kalau kita melihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka datang dari berbagai tempat dan berkumpul di Yerusalem pada hari yang ke-50. Atas tuntunan Tuhan, mereka juga tidak tahu mengapa bisa berkumpul di sana. Tapi atas tuntunan Tuhan, orang-orang yang percaya ini berkumpul di sana. Dan di tengah-tengah mereka ada 11 rasul.
Rasul Kristus. Kemudian tiba-tiba pada waktu itu kurang lebih jam, ya pagi-pagi kurang lebih jam 9, ya. Maka terjadilah satu bunyi yang begitu dahsyat bagaikan angin kencang yang bertiup. Kemudian tiba-tiba ya bertebaranlah ya lidah-lidah api di tengah mereka dan menghinggapi orang-orang yang percaya ini. Ya. Kemudian rasul-rasul ini mulai berbicara memberitakan Yesus yang telah disalibkan, mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Mereka membicarakan tentang apa yang sudah diajarkan Yesus. Mereka menyaksikan apa yang sudah dikerjakan Yesus. Mereka menyampaikan bahwa Yesus inilah jalan keselamatan. Kemudian orang-orang yang datang dari Arab, datang dari Mesir, datang dari Italia, datang dari Spanyol, datang dari beberapa negara yang lain. Mereka heran. Karena ke-11 murid ini adalah orang-orang Galilea. Yang tidak pernah ke Mesir, yang tidak pernah ke Italia, yang tidak pernah ke Spanyol, yang tidak pernah ke Kapadokia, ke tempat-tempat lain. Mereka tidak tahu bahasa di sana. Tapi ketika mereka berbicara, bersaksi tentang Yesus, orang-orang yang datang ini mereka heran, kok bisa dimengerti ya? Kok bisa kita mengerti bahasa mereka? Ya. Lalu setelah mereka bingung heran dengan perkara itu, ya, dan mereka mengerti tentang firman Tuhan, mereka datang mengatakan begini kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menyampaikan firman Tuhan ini begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan menyampaikan kepada orang-orang itu bahwa untuk menerima Roh Kudus mereka harus bertobat dari dosanya. Iya. Mereka harus bertobat dari dosanya dan mereka harus menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipersekutukan dengan Yesus, untuk diampuni oleh Yesus, yang ditandai dengan baptisan, ya. Sehingga dosa mereka diampuni. Ketika mereka sudah diampuni, ya, firman Tuhan berkata bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari kebenaran ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat mengerti bahwa seorang itu akan menerima Roh Kudus kalau ia sudah mendapatkan pengampunan di dalam Yesus. Sudah mendapatkan pengampunan. Ya. Apa yang diampuni? Dosa. Dosa hanya diampuni di dalam Yesus. Allah hanya akan mengampuni dosa kita ketika kita datang kepada Yesus. Datang percaya kepada Yesus, datang mengaku kepada Yesus, ya. Dan Yesus akan mengampuni kita. Karena itulah sebabnya Dia mati, disalibkan untuk mengerjakan pengampunan bagi kita. Supaya orang yang percaya kepadanya, mengaku dosa kepadanya, berjanji kepadanya, ya, Tuhan akan mengampuninya, menyucikannya, walaupun sudah rusak, tetapi Tuhan akan menyucikannya. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau orang itu sudah disucikan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, dosanya sudah diampuni dan berbuat dosa lagi, ini yang namanya menyalibkan Kristus kembali. Ini yang namanya menyakitkan Tuhan kembali. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati, sudah mengorbankan nyawanya untuk memperbaiki orang ini, tapi orang ini merusaknya. Merusak apa yang diperbaiki Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara,
Orang akan menerima Roh Kudus kalau ia sudah diampuni di dalam Kristus. Nah, dalam hidup kita ada banyak dosa. Dosa yang pertama ialah dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Ya. Dan kalau orang tidak mau percaya kepada Yesus, dia tidak akan bisa mendapatkan pengampunan. Karena hanya di dalam Yesus orang diampuni. Jadi, seandainya ada orang yang tidak pernah melakukan salah dalam tutur kata, tidak pernah melakukan salah dalam pemikiran, tidak pernah melakukan salah dalam perbuatan, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus, dia tetap berdosa. Seandainya ada, tapi kan tidak ada seperti itu. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa dalam berpikir, tidak ada orang yang tidak pernah salah dalam berkata, tidak ada orang yang tidak pernah salah dalam tindakan. Dosa yang pertama dalam hidup kita ialah dosa karena tidak percaya Yesus. Jenis dosa yang berikut ialah dosa karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu dosa juga. Tidak mau. Dosa yang berikut ialah dosa karena ia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup yang tidak mau dilepaskan. Dosa yang berikut ialah dosa karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang. Dosa yang berikut ialah dosa karena tidak mau melakukan apa yang ditugaskan Tuhan. Sebenarnya masih banyak ada jenis dosa dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, ketika kita datang mempercayai Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, maka dosa tentang ketidakpercayaan kepada Yesus sudah diampuni. Kemudian ketika kita mengaku segala perbuatan pikiran dosa kita, mengaku segala sikap kita yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita mengaku kepada Tuhan tentang kesalahan kita kepada orang, ketika kita mengaku kepada Tuhan tentang perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, dan berjanji untuk meninggalkannya, serta berjanji kepada Tuhan untuk hidup dalam hidup yang baru seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni kita, Dia menyucikan kita dengan kuasa darah-Nya, dan setelah kita diampuni dan disucikan, maka Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Tapi kalau tidak, Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima Roh Kudus, kita harus datang kepada Yesus, percaya kepadanya, mengaku dosa kita, berjanji untuk meninggalkannya, dan berjanji untuk melakukan kehendak Tuhan, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita, dan Dia memberi Roh-Nya. Bagaimana seorang menerima Roh Kudus. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bagaimana orang bisa menerima Roh Kudus dari Tuhan? Firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti perintahku. Kalau kamu sudah mengasihi aku dengan menuruti perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus, firman Tuhan berkata, seorang harus mengasihi Yesus. Kalau kita belum mengasihi Yesus, kita tidak bisa diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang mengasihi Yesus. Nah, bagaimana orang bisa mengasihi Yesus sementara Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Sudah tidak kita lihat. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana kita bisa mengasihinya dan kita di bumi, dia di surga? Firman Tuhan di sini mengatakan, untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, bagaimana manusia di bumi mengasihi Yesus yang ada di surga? Dia katakan, caranya ialah menuruti perintah Tuhan. Untuk menyatakan kasih, untuk membuktikan kasih kepada Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini harus melakukan firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Baik firman Tuhan baik perintah firman Tuhan tentang beribadah. Jadi kalau kita beribadah seperti sekarang ini, itu bagian daripada kasih, pembuktian kasih kita kepada Tuhan. Untuk mengasihi Yesus yang ada di sorga, dia meminta kita supaya kita menyatakannya, kita membuktikannya dengan menuruti firman Allah untuk berdoa. Ya, beribadah, berdoa, menuruti firman Allah untuk mengasihi orang. Kan firman Allah juga meminta kita mengasihi orang. Harus dilakukan. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini harus menuruti firman Allah untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan-persembahan kita itu adalah pembuktian kasih kita, ya, pembuktian syukur kita. Untuk mengasihi Yesus yang ada di surga, maka kita yang ada di bumi ini, ya, diminta untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan jenis-jenis pelayanan apa saja, ya, maka itu adalah bagian dari kasih kita kepada Kristus. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, lakukanlah dengan sukacita kepada Yesus. Jangan lakukan dengan, ya, berbagai, ya, sungut seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir. Terkadang mereka melakukan firman Allah, tapi ya dia melakukannya dengan sungut-sungutan, dan itu tidak bagus. Karena segala yang kita lakukan, ya, ketika kita melakukan firman Allah, baik ibadah, baik pelayanan, baik doa, baik persembahan, baik pekerjaan-pekerjaan lain, sesungguhnya itu dilakukan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti firman Allah, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa kalau kita mengasihi Tuhan. Karena itu menghadapi hari-hari depan kita, mari kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengingat dan mengasihi Tuhan, ya. Sehingga Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mendiami hati kita,
untuk menyertai kita dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama tadi kan, bagaimana Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita. Yaitu supaya Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita, kita harus percaya kepada Yesus dan bertobat dari dosa kita sehingga Ia mengampuni kita dan memberikan Roh Kudus. Yang kedua tadi, ya, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan firman Allah. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam diri kita? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11 tadi, ya, sudah kita baca. Ya, di situ dikatakan bahwa apabila Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, Dia akan menuntun kita untuk membereskan dosa dalam hidup. Roh Kudus inilah yang senantiasa mengingatkan kita, memberitahu bagi kita, memberi kesadaran bagi kita bahwa apakah ketika kita mendengar firman, apakah ketika kita melihat sesuatu, atau ketika orang menyampaikan sesuatu bagi kita, kita disadarkan. Di sinilah Roh Kudus bekerja. Oh iya, saya juga salah begitu ya. Menyadarkan, mengisapkan dunia akan dosa. Mengisapkan keduniaan kita bahwa kita ini berdosa. Roh Kudus senantiasa berbicara di hati kita. Ketika ada yang salah, Roh Kudus senantiasa berbicara. Memang Dia tidak pernah memaksa kita, tapi Dia hanya senantiasa mengingatkan kita. Ini namanya menginsapkan, mengingatkan kita, memperingatkan bahwa ini salah. Nah, ketika kita diperingatkan bahwa ini salah, tugas kita ialah bertindak untuk membereskannya. Ya, itu peran Roh Kudus. Roh Kudus juga akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran atau melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membaca firman, kita dapat memahami sesuatu dari apa yang kita baca. Kita dapat melihat, harus begini. Ketika kita mendengar firman, apakah kita baca atau disampaikan orang? Ya, sama ketika di Yerusalem pada waktu Roh Kudus itu sudah turun. Saya sudah katakan tadi, ke-11 murid Yesus, semua orang Galilea, bahasanya Galilea, tapi ketika mereka berbicara tentang firman Tuhan, orang-orang yang datang dari beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka mengerti firman Tuhan itu. Mengapa? Karena Roh Kudus yang menuntun mereka untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus pula akan menuntun kita untuk setia dalam iman kepada Yesus sampai kepada akhir zaman. Jadi Roh Kudus ini akan menuntun iman kita, menguatkan iman kita untuk setia mempercayai Yesus sampai pada akhir zaman. Itu peranan cara kerja Roh Kudus. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 13. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan membuat kita mampu memahami tentang apa yang belum kita lihat. Demikian tiro surga. Tak apa toh?
Tapi mengapa kita percaya bahwa surga itu ada? Karena Roh Kudus yang meyakinkan kita. Adakah di antara kita yang sudah pernah melihat neraka? Tidak ada. Tapi mengapa kita percaya bahwa neraka itu ada, bahwa neraka itu tempat penyiksaan bagi orang yang tidak bertobat? Itu karena Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa itu ada. Roh Kudus. Pernahkah kita melihat penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Kristus? Tidak ada. Tapi mengapa kita yakin bahwa ketika Dia datang, semua orang akan dihakimi? Semua orang akan diperlihatkan kepadanya segala dosanya. Kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, dia diampuni. Kita kan belum lihat. Tapi mengapa kita bisa percaya bahwa itu akan terjadi? Itu karena Roh Kudus yang memberikan keyakinan. Karena Dia yang sudah melihat, maka Dia yang memberikan keyakinan kepada kita. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi orang yang tidak percaya surga, orang yang tidak percaya adanya neraka, ini berarti tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tidak ada. Orang yang tidak percaya akan penghakiman, ini tandanya bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Karena hanya Roh Kudus yang bisa melihat dan bisa mengetahui secara pasti apa yang belum kita lihat. Siapakah di antara kita yang sudah melihat bahwa nanti seluruh hasil pekerjaan kita, seluruh perbuatan kita akan kita terima? Itu kan belum dilakukan. Tetapi kita yakin bahwa itu akan dilakukan oleh Tuhan. Mengapa kita yakin? Karena Roh Kudus yang memberi keyakinan bagi kita. Nah, orang yang tidak percaya akan perkataan-perkataan Tuhan ini yang belum kita lihat, ini membuktikan bahwa orang itu tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, itulah yang akan membuat orang mampu taat kepada firman, mampu melakukan firman, mampu mematuhi firman. Siapakah yang sudah lihat bahwa orang berdosa akan disiksa kalau tidak bertobat? Kamu belum dilihat, tapi itu baru akan datang. Siapa yang percaya bahwa di neraka orang akan dibakar dengan api yang tidak akan padam-padam? Kamu belum dilihat. Tapi orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya, dia bisa mengerti, dia bisa melihat dengan imannya, karena Roh Kudus yang memberitahu akan hal itu. Ya naden tahu nak wah, indang tiru ilako. Dia neraka surga, dia neraka tak neraka. Ini menandakan bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus dalam diri. Itu tandanya. Karena Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Akan meyakinkan kepada kita hal-hal yang akan datang yang belum dilihat oleh mata kita. Yang terakhir bahwa ayat 14, Yohanes 16 ayat 14. Jika Roh Kudus itu ada dalam diri seseorang, orang itu memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Yan na demo pinamasalo lan pinanta. Torroy katuanta. Demo kamamalirantam pakalabi ko matua. Panalo katuanta. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita punya semangat, punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Itu sebabnya kalau ada orang ibadah nama gosori, tanda tanya. Orang ini dikuasai Roh Kudus atau tidak? Ibadah baru sebentar. Ya kalau
Kalau buka firman Tuhan di situ ya tidak ada masalah. Kalau yang lainnya dibikin, ada kerinduannya untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Tapi firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu memiliki semangat, memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan ketika beribadah. Ketika dia memuji Tuhan, dia punya kerinduan yang sungguh, hatinya sungguh untuk memuliakan Tuhan dalam pujiannya. Ketika dia berdoa, hatinya sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Sebabnya kalau ada orang berdoa, baru lain dia bikin. Kan terkadang orang berdoa begini, sementara orang pimpin doa, dia gini, bisik kiri kanan, atau ada sesuatu yang lain. Ini satu pertanda bahwa dalam diri orang ini Roh Kudus tidak bekerja. Dan harus didoakan orang itu supaya dia bertobat dan Roh Kudus masuk dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, orang itu akan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika beribadah. Memuliakan Tuhan ketika dia bernyanyi kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika berdoa kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan ketika dia diberi tugas tanggung jawab oleh Tuhan. Dia lakukan dengan sungguh. Terkadang pula ada orang diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan dalam satu pekerjaan, apakah sebagai pendeta, apa sebagai penatua, sebagai diaken, apakah tugas-tugas yang lain. Terkadang kan kalau orang itu tidak punya kerinduan untuk mengerjakannya, ya selalu mencari kesalahan orang aja dan tidak mengerjakan tugasnya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka dia akan memampukan kita untuk fokus mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dia akan menolong, dia akan mendorong kita, memberi semangat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan. Apakah mendoakannya, apakah belajar, atau apakah bagaimana mengusahakan itu, supaya ketika dia melakukan tugas itu, dia melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, menjalani hari ke depan, Tuhan mau supaya kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita kalau ada yang belum menerimanya. Dan Tuhan mau supaya Roh Kudus kita beri kesempatan untuk bekerja dalam diri kita kalau kita sudah menerimanya. Karena terkadang juga ada orang sudah diberi Roh Kudus, tapi orang itu tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus ini untuk bekerja. Roh Kudus ini sudah memberitahu, tapi dia mengeraskan hatinya untuk mengikuti keinginannya, untuk menyenangkan kesenangan dunia dan bukan untuk menyenangkan kesenangan Tuhan. Ini juga salah. Harusnya kalau seorang itu diperingatkan oleh kuasa roh dalam dirinya, dia harus sadar dan dia harus berubah, supaya Tuhan terus bekerja dalam dirinya dan Tuhan akan terus menolong dan memberkatinya dalam hidup. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Dia akan memberikan rohnya kepadamu. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, biarlah rohnya terus bekerja dalam dirimu, dan ikutilah tuntunan roh dalam diri kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.